Medio. Tinggal nama saat semuanya sudah terlambat. Teman-teman, ada kejutan nih. Kamu bisa mengenang kembali cerita-cerita pendek dan dongeng dari majalah Bobo edisi spesial 50 tahun. Dengarkan versi audio dramanya di podcast Dongeng Pilihan Orang Tua pada aplikasi Noise. Selengkapnya cek di kolom deskripsi ya. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Dunia menyimpan misteri yang tak henti-hentinya membuat kita geleng-geleng kepala. Selamat datang di Ganjal, terinspirasi dari kisah nyata yang ada di sekitar kita. Selamat menyelami dunia yang ganjil dan janggal. Meski pada 1949 Indonesia sudah merdeka, tapi pasukan kita masih harus berhadapan dengan para penjajah. Ketika agresi militer Belanda kedua, pasukan Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI mengalami kisah yang unik. Menurut buku Sang Elang yang ditulis oleh Haril M. Anderson, pasukan Detasemen Udara Parigi, pimpinan Haji Ahmad Sanusi Hananjudin, mengalami pengalaman mistis. Ya, mereka dihadang oleh ribuan pasukan gaib. Kok bisa? Jadi, begini ceritanya. 1, 2, 3. Waduh, gagal lagi. Kenapa ya? Januari tahun 1949, pasukan Komandan Hananjudin mendapat tugas penting. Mereka harus meledakkan jembatan tua di Lembah Watulimo, Jawa Timur, untuk menghambat pergerakan tentara Belanda. Namun, keanehan terjadi. Setiap kali mereka ingin meledakkan jembatan, bom yang dipasang tidak bisa meledak. Lapor komandan, lagi-lagi jembatan gagal kita ledakan. Aduh. Kamu sudah cek peralatan kita? Masih bisa berfungsi semua kan? Mungkin ada yang rusak. Sudah Dan, kita cek berkali-kali, tapi tetap saja ini aneh sekali. Kira-kira kenapa ya kayak gitu? Anak-anak mulai mikir yang aneh-aneh. Soalnya Dan, hutan Watulimo ini banyak yang bilang angker. Katanya tempat tinggal makhluk gaib sama penduduk sekitar. Ah, kamu. Omongan penduduk sini saja itu. Walaupun tidak percaya, Hananjudin penasaran dengan fenomena aneh ini. Ia kemudian bertemu dengan tokoh desa setempat untuk mencari tahu tentang jembatan tua ini. Jadi gini Pak, maksud kedatangan saya ke sini adalah saya ingin bertanya soal jembatan tua di dalam hutan Watulimo itu. Kami sudah berusaha mengajukan jembatan tersebut, tapi ada aja kendalanya. Saya nih sebenarnya nggak percaya sama hal-hal gaib. Cuma mungkin Bapak punya cerita seputar jembatan itu? Pak Komandan, jembatan itu memang bukan sembarang jembatan. Penduduk di sini bahkan sering menghindari jembatan tersebut kalau berpergian. Jembatan itu memang sudah dihuni lama dan ada penunggunya. Maaf Pak, tapi hal-hal seperti itu gak masuk akal buat saya. Ya, itu pilihan Bapak. Namun, saya ingatkan, rumah kita saja, kalau tiba-tiba ada orang datang dan mau meledakkan, tentu kita akan marah kan? Mau hal gaib atau bukan? Kegagalan bom yang pasukan Bapak pasang, kami percaya karena ada penghuni yang sudah tinggal di sana ratusan tahun lamanya. Oke, baik. Jadi saya harus bagaimana Pak? Bapak bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat dan berpuasalah. Minta kepada Allah untuk memindahkan penunggu jembatan tersebut. Komandan Hananjudin merasa saran itu tidak mungkin dilakukan. Ia diburu waktu, takut pasukan Belanda segera melewati jembatan itu. Dan, ini benar kita mau coba lagi di malam ini? Iya, harus malam ini. Takutnya pasukan Belanda sudah semakin dekat. Tapi Dan,
Tadi ngerasa ada yang lewat gak? Hah? Gak ada. Kamu ada-ada aja. Tapi kami semua ngerasa, Dan. Iya Dan, saya pikir sebaiknya kita batalkan saja rencana kita malam ini. Kalian ini tentara kok takut. Pulang saja sana. Shh, suara apa itu? Komandan, komandan, itu apa? Apa yang dilihat mereka sungguh di luar dugaan. Seluruh pasukan itu berlari pontang-panting meninggalkan Hanan Yudin sendiri. Di hadapannya, ia melihat ada ribuan tentara berdiri di depan jembatan menjuruskan bedil kuno ke arah mereka. Semuanya menggunakan pakaian militer Jawa kuno, seakan datang dari zaman yang berbeda. Siapa kalian? Kalian pasukan mana? Kalian mau apa? Di tengah rasa takutnya, Hanan Yudin mulai percaya cerita dari tokoh desa itu. Ia pun mengumpulkan keberaniannya untuk menghadapi pasukan tersebut. Assalamualaikum. Saya Hanan Yudin, komandan pertahanan di wilayah Watulimo. Kami datang ke sini dengan maksud baik untuk menyelamatkan rakyat dan alam daerah ini dari penjajah Belanda. Kami mohon, bantulah perjuangan kami ini untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia. Saya yakin saudara sekalian memahami situasi ini dan ada di pihak kami. Perjuangan ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, sejak zaman Sultan Agung Raja Mataram, dan kami hanya ingin melanjutkan cita-cita beliau. Jadi, saya memohon dengan sangat untuk memaklumi alasan kami ingin memutuskan jembatan penghubung desa ini. Ini semua demi keselamatan rakyat Watulimo. Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum. Setelah itu, ajaibnya pasukan ini menghilang, menyatu dengan gelap malam. Hingga keesokan harinya, jembatan berhasil diledakkan hanya dalam percobaan pertama. Berkat aksi heroiknya itu, Has Hanan Yudin akhirnya menjadi Bupati Belitung di tahun 1967. Namanya kini diabadikan menjadi bandara internasional di Pulau Belitung. Kejadian malam itu tentu tidak akan pernah dilupakan oleh pasukan Komandan Hanan Yudin. Misteri pasukan misterius ini mungkin tidak akan pernah bisa terkuak. Walaupun begitu, biarlah kisah ini menjadi pengingat buat kita semua untuk bisa menghormati bumi yang kita pijak. Karena kita tidak pernah tahu siapa saja yang menghuni tempat tersebut. Sampai jumpa di episode ganjil berikutnya untuk cerita ganjil dan janggal berdasarkan kisah nyata yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.